Oke guys, jadi di sini aku mau ngejelasin soal patogenesis DM2. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf kalau semisalnya ini ada kesalahan atau apa. Tapi insya Allah udah benar karena ini aku udah share ke GPT. Kata GPT katanya ini udah sama seperti PPT yang dokter Sheila. Nah, jadi aku mulai ya. Nah, kayaknya mah untuk untuk kasus ini tuh bakal orangnya obesitas sama, karena kan kalau obesitas otomatis juga dia kurang beraktivitas ya, terus juga food intake. Nah, sebetulnya ini tuh bisa nyambung, cuman aku agak pusing karena nantinya ada penjelasannya berbeda, makanya aku bikin 2 bagan. Nah, yang pertama obesitas. Ketika orangnya obesitas, otomatis dia itu kan punya lemak berlebih, makanya dia tuh terjadi akumulasi lemak di jaringan adiposa atau sel adipos. Nah, untuk selnya itu disebut sebagai sel adiposit. Nah, karena dia banyak lemak berlebih, otomatis tubuh tuh bikin mekanisme buat nyimpan lemak berlebih ya. Nah, untuk mekanismenya itu yang pertama si hiperplasia sama hipertrofi sel adiposit. Hiperplasia selnya jadi banyak, hipertrofi itu selnya jadi membesar. Nah, setelah itu jadinya adanya kenaikan dari lipolisis sama disregulasi hormon. Nah, maksud ini tuh gimana? Jadi, ketika lipolisis itu tuh dia dan ada yang disebut dan disregulasi hormon, ada yang disebut sebagai adenopektin. Nah, adenopektin itu dia kerjanya itu meningkatkan sensitivitas insulin. Maksud meningkatkan sensitivitas insulin tuh di sini dia tuh istilahnya kayak gimana ya, membantu insulin tuh buat masukin glukosa ke sel lemak. Jadi kayak sel-sel tuh jadinya bisa masukin si glukosanya tuh ke selnya sendiri. Nah, terus yang kedua ada yang kenaikan dari FFA. Nah, peningkatan dari FFA. Nah, FYI aja, FFA itu dia tuh dibentuk atau pemecahan dari trigliserida memecah jadi gliserol sama FFA. Makanya FFA-nya tuh meningkat. Karena ketika dia punya lemak berlebih, nah FYI juga trigliserida itu cadangan lemak ya. Cadangan lemak. Nah, kalau semisalnya cadangan lemaknya besar, otomatis selnya juga hipertrofi, membesar. Makanya si mekanisme kerja dari si obesitas itu salah satunya tuh hipertrofi. Nah, nyebabin lipotoksisitas atau keracunan dari si lemak. Nah, karena apa? Karena kan dia tuh kemasukan lemak berlebih. Jadinya ya udah, jadinya dia toksik gitu istilahnya. Nah, di sini ketika dia toksik, dia itu ngesekresiin TNF alfa, IL-6 sama HSCRP, yang mana dia itu salah satu dari sel-sel inflamasi ya kalau nggak salah. Nah, sama halnya kayak leptin, vistasin, kemerin, ini tuh kenapa ada ini? Sebetulnya mereka tuh nggak terlalu penting sih kalau kata ChatGPT. Jadi sebetulnya lebih penting 2 ini, tapi karena ini dibahas di PPT Dr. Sheila, leptin sendiri itu dia itu mana sih? Nah, leptin. Nah, itu tuh dia tuh menyebabkan rasa lapar, makanya dia tuh akhirnya kita tuh jadinya, pokoknya intinya leptin itu nyebabin rasa lapar aja. Kalau vistasin itu tuh dia berhubungan sama resistensi insulin. Terus kalau yang kemerin itu dia membantu sel-sel inflamasi, makanya kayaknya ada pengeluaran dari si IL-6 sama HSCRP. Tapi kan ada lipotoksisitas, makanya dia itu ngesekresiin TNF alfa, IL-6 sama HSCRP. Nah, nyebabin stres oksidatif sama inflamasi. Nah, ini tuh kalau ketika ada stres oksidatif, itu tuh nyebabin adanya resistensi insulin. Nah, terus selain adanya resistensi insulin, adanya apoptosis atau kematian dari sel B. Ketika sel B pankreasnya itu mati, atau dia istilahnya membunuh dirinya sendiri, makanya dia tuh adanya produksi dan sekresi insulinnya tuh dia menurun. Nah, kalau dia ada produksi sama sekresi insulinnya menurun, akhirnya adanya hiperglikemia, karena kan glukosanya masih bertebaran di jaringan, nggak bisa dimasukin ke dalam sel. Nah, yang kedua itu ada food intake. Ketika adanya food intake, otomatis absorpsi dari glukosa dari lumen ususnya tuh meningkat. Nah, DPP-4-nya juga meningkat. Ketika DPP-4-nya meningkat, otomatis adanya kerusakan dari GLP-1. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Nah, GLP-1 itu dia ngebawa sinyal. Dia itu fungsinya itu buat
ngebawa sinyal ke pankreas kalau semisalnya glukosanya tuh naik. Terus abis itu nyuruh pankreas buat sekresiin insulin. Nah, terus salah satunya juga GLP-1 itu juga fungsinya itu buat menghambat gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu pemecahan dari glukosa, makanya kenapa glukosanya naik. Terus juga dia menghambat pengosongan lambung sama menekan rasa lapar di saraf pusat. Ini tuh nyambung sama patfisnya yang polifagia. Nah, di sini juga ketika GLP-nya rusak atau muncul di sini kan otomatis jadinya adanya kenaikan glukosa. Makanya tapi si insulinnya tuh nggak bisa kerja. Makanya karena kerusak ya, jadinya dia nggak bisa nyuruh si pankreas tuh buat sekresiin insulin. Makanya glukagonnya naik, akhirnya terjadi gluconeogenesis. Nah, terjadi juga hiperglikemia. Intinya kayak gitu guys. Tapi kalau kalian masih nggak ngerti, aku minta maaf ya. Semoga membantu.